Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan kembali materi kita. Materi kita yakni masih tentang bangun ruang, yakni kerucut dan bola. Seperti apa pembahasannya? Kita masuk pada materinya. Yang pertama, adik-adik, kerucut. Nah, perlu saya sampaikan adik-adik. Nah, bentuk kerucut ini seperti ini, ya, seperti ini. Pernah lihat kan? Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak. Nah, misalnya kalau biasa adik-adik melihat topi para petani, ya, khususnya petani sawah, itu model topinya itu mirip dengan kerucut, ya. Biasa juga yang dipakai di topi ulang tahun, itu bentuknya seperti kerucut juga, ya. Baik, kita akan bahas seperti apa kerucut itu. Jadi yang akan kita bahas ini baru mengenal kerucut, ya. Baik, yang pertama untuk kerucut, nah ini disebut titik puncak, ini ya, atau bagian atasnya titik puncak, atau biasa juga disebut titik sudutnya. Perlu saya sampaikan adik-adik bahwa untuk kerucut, ya, untuk kerucut hanya memiliki satu titik sudut. Titik sudutnya itu yang di atas, titik puncaknya. Bisa ya? Ini untuk kerucut. Jadi saya ulang lagi, untuk kerucut memiliki satu titik sudut, hanya yang di atas. Bisa ya? Kemudian yang kedua, sisi tegaknya, ya, atau keselimut kerucut. Yang ini adik-adik. Yang ini. Yang bundarannya itu yang ini. Itu disebut sisi tegak atau selimut kerucut. Nah, untuk sisi pada kerucut ini adik-adik, jumlahnya adalah 2. Jumlahnya ada 2 adik-adik. Nah, yang mana? Yang pertama, selimut kerucut, yang ini, sisi tegaknya atau selimut kerucut. Yang ini dia. Nah, kalau di sini mungkin adik-adik masih bingung, tapi nanti kita akan cek di jaring-jaringnya nanti. Nah, ini yang pertama, ya, ini. Kemudian yang kedua yang di bawah, ya, ini. Ini sudah sisi alas. Jadi terhitung 2, sisi alas 1, sisi tegak 1. Tapi kalau kita hitung semua sisinya ada 2 sisi pada kerucut. Bisa ya? Oke, selanjutnya. Untuk sisi alas adik-adik, itu bentuknya lingkaran ya, sisinya. Jadi bukan persegi panjang. Jadi dia berbentuk lingkaran. Jadi jelas di sini. Oke. Kemudian untuk kerusuk. Nah, ini adik-adik, kerusuknya ini. Kerusuk yang mana? Jadi yang ini adik-adik. Garis yang melingkarnya ini. Nah, untuk kerusuk pada kerucut itu hanya memiliki satu saja, ya, hanya memiliki satu rusuk saja, hanya satu rusuknya dia. Nah, yang mana rusuknya? Jadi yang ini, ya, yang ini garisnya berbentuk lengkungan dia, hanya itu rusuknya. Bisa ya? Nah, kalau yang dari atas ke bawah ini tingginya, T-nya atau tinggi. Bisa ya? Oke. Bisa adik-adik? Oke, baik. Untuk kerucut saya ulangi sekali lagi. Pertama, untuk kerucut itu hanya memiliki satu titik sudut, yakni yang bagian atasnya ini, atau biasa juga disebut di sini titik puncak. Kemudian, kerucut itu memiliki 2 sisi, atau hanya mempunyai 2 sisi. Yang mana yang pertama, sisi selimutnya ini, ya, selimut kerucut, kemudian yang di bawah alasnya. Jadi hanya 2 dia. Yang ketiga, untuk rusuknya hanya memiliki satu rusuk, yaitu ya ini garis lengkungnya ini, ya. Kemudian alas kerucut adik-adik berbentuk lingkaran, ya. Ini alasnya berbentuk lingkaran.
Bisa ya? Oke, baik. Kita masuk pada jaring-jaring kerucut. Nah, yang ini adik-adik yang saya sudah sampaikan tadi, yang ini. Kerucut itu kalau kita buka atau kita belah berbentuk jaring-jaring seperti ini. Ini yang sudah dibelah. Nah, hanya memiliki dua sisi. Nah, yang ini tadi, yang garis, yang apa namanya? Yang sisi tegaknya itu, nah itu yang disebut selimut kerucut. Jadi hanya kalau kita itu ini hanya satu, kemudian alasnya ini dua. Jadi hanya memiliki dua sisi saja. Jadi untuk di jaring-jaring kerucut itu sisinya jelas di sini. Bisa ya? Oke. Jadi S itu maksudnya selimut. Nah kalau R ini jari-jari dari sini ke sini. Nah itu yang pembahasan tentang lingkaran. Nah, namun yang lebih penting adik-adik harus tahu kalau dia gambarnya seperti ini, dia termasuk jaring-jaring kerucut. Adik-adik perlu harus ingat baik-baik, ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua bola. Nah, untuk bola adik-adik, saya rasa adik-adik sering mendengar nama bola, ya. Nah, apalagi biasa digunakan untuk bermain bola itu, ya. Apalagi laki-lakinya ini tahu seperti apa bola, bahkan senang sekali bermain bola, ya. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari banyak yang berbentuk seperti bola. Apa itu? Kira-kira apa? Kelereng bisa, apalagi? Dan masih banyak lagi contohnya yang berbentuk bola. Nah, di bola ini adik-adik yang harus adik-adik perlu ketahui. Nah, yang di garis tengah, bukan garisnya, ini yang saya berikan tanda panah ini, yang ini disebut titik sudutnya. Bukan titik sudut, mohon maaf, titik pusatnya, ya. Titik pusat yang bagian tengahnya itu. Bisa ya? Bisa adik-adik? Jadi saya ulangi, yang ini bukan titik sudut tapi titik pusat yang ini. Nah, untuk bola adik-adik, untuk bola ini tidak mempunyai titik sudut. Jadi saya ulangi, bola itu tidak mempunyai titik sudut, ya. Jadi tidak ada sudutnya di sini bola, tidak ada. Beda dengan yang bangun ruang yang lain. Jadi saya ingatkan untuk bola tidak mempunyai titik sudut. Kemudian bola juga tidak mempunyai rusuk, ya. Bola juga tidak mempunyai rusuk, ya. Kalau kita lihat di sini gambar bola itu tidak mempunyai rusuk. Nah, hanya apa yang dipunyai oleh bola? Hanya sisi. Nah, sisinya ini, ya, sisinya ini semua ini. Itulah disebut sisi dia, karena dia melingkar semua, bundar, maka itulah sisinya. Nah, ada berapa sisinya? Hanya satu sisinya lagi. Nah, jadi keseluruhannya itu sisi semua. Jadi hanya satu sisinya. Bisa ya? Bisa? Oke, sangat mudah. Jadi untuk di bola ini yang adik-adik perlu ketahui, yang pertama, bola tidak mempunyai titik sudut. Ya, bola itu tidak mempunyai titik sudut. Kemudian yang kedua, bola juga ini tidak mempunyai rusuk. Tidak ada rusuknya. Bisa? Yang ketiga, untuk bola ini hanya memiliki satu sisi. Jadi semuanya ini hanya memiliki satu sisi saja. Bisa ya? Oke. Nah, adapun contoh dalam kehidupan sehari-hari, saya rasa adik bisa tahu seperti apa modelnya atau contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tadi saya sudah sampaikan salah satunya kelereng dan masih banyak lagi, ya. Bisa ya? Oke, untuk jaring-jaring bola seperti ini modelnya. Nah, jaring-jaring bola. Ya, kalau adik-adik melihat seperti ini, gambar seperti ini, maka ini merupakan jaring-jaring bola. Bisa ya? Oke. Jika adik-adik masih bingung juga, nanti adik-adik tonton terus materinya. Insya Allah dengan sering menonton maka adik-adik akan mudah memahaminya.
Baik, saya berikan tugas. Nah, tugasnya ini adik-adik, tugas yang keempat pada pertemuan kita, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah jumlah sisi pada kerucut? Tadi saya sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua, apakah bentuk bangun pada sisi alas kerucut? Bentuknya seperti apa? Yang ketiga, berapakah banyak sisi pada bola? Yang sudah saya jelaskan tadi ya. Keempat, apakah bola mempunyai rusuk dan titik sudut? Nah, yang kelima, sebutkan 5 benda yang berbentuk bola. Jadi adik-adik bisa sebutkan dalam kehidupan sehari-hari contoh yang berbentuk bola. Bisa ya? Nah ini adik-adik silakan kerjakan di buku catatan adik-adik. Jangan lupa ditulis soalnya. Saya ulangi lagi, jangan lupa ditulis soalnya. Karena banyak yang mengirimkan tugas tidak ada soalnya. Jadi itu ada penilaian terkhusus ya. Penilaian yang tersendiri dari saya. Bisa ya? Oke, setelah itu dikirim kembali ke WA saya. Dan tambahan lagi jangan lupa ditulis nama adik-adik di hasil pekerjaannya. Oke, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini atau pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.